Sekitar 8-10 tahun yang lalu, itu kayaknya gue udah ngeliat semenjak YouTube itu mulai naik, gue pasti udah langsung tahu nih kayaknya tren masa depannya fotografi ini video. Bincang Pejalan, obrolannya daging semua. Halo kawan jalan, balik lagi dengan gua Fai Lubis di Bincang Pejalan. Dan hari ini Bincang Pejalan mengundang Bang Bari Kusuma. Bari, boleh sapa dulu kawan. Halo kawan jalan, wah thank you nih udah diundang ke sini nih. Kayaknya bakal diulik-ulik apa nih gue? Gua tanya-tanya nih Bang. Siap. Nah, mungkin buat kawan jalan yang udah kenal Bang Bari, kalau lihat Instagramnya itu kan ya, foto-fotonya keren-keren ya, videonya keren-keren gitu ya. Nah, orangnya nggak keren? Orangnya juga keren. Dan sebenarnya ini yang menjadi sesuatu yang pengen gue tanyain Bang. Karena seingat gue, lo itu kan dulu sebenarnya seorang fotografer ya Bang ya? Yes. Terus sekarang lo bertransformasi ke videografer. Nah, soalnya gimana tuh Bang? Ya, ya jadi dulu waktu pas gue ini, kebetulan gue juga kontributor Getty Image kan. Yeah. Dan dulu sekitar 8-10 tahun yang lalu, itu kayaknya gue udah ngeliat semenjak YouTube itu mulai naik, gue pasti udah langsung tahu nih kayaknya tren masa depannya fotografi ini video gitu. Dan abis itu barulah gue mulai belajar dikit demi sedikit, dan memang ternyata transisi dari fotografer ke videografer itu tuh lumayan susah. Mungkin lu suka motret kan? Iya. Susah nggak dari foto ke video? Ya lumayan sih Bang, makanya tuh gue perlu... Di mana ininya? Di mana ya lu kesusahannya? Karena kan kalau foto itu kan lu hanya berdasarkan mata gitu ya, lu lihat gitu kan ya. Dari gambar yang nggak bergerak, jadi bergerak gitu ya. Nah itu kan hal yang berbeda pasti kan ya, itu yang sulit sih menurut gue sih ya. Sulit ya. Nah makanya dulu ceritanya juga gitu. Nah iya memang, jadi memang yang missing ya dari teman-teman fotografer termasuk gue dulu tuh sebenarnya adalah kontinuitasnya bersambung cerita dari awal sampai akhir ya kan. Ada kalau video kan, kalau foto kan ya lu gambar nggak bergerak, jadi bergerak ya kan. Jadi ada A-roll footage, ada B-roll footage. Ini kadang yang susah fotografer tuh nyambungnya kadang kan. Makanya waktu awal-awal gue dulu, yang gue lakuin adalah gue bikin time lapse. Jadi time lapse itu ya udah kan landscape kan, ya udah time lapse terus aja. Terus ternyata pas ketika gue jual ke Getty Image, wah ternyata banyak yang demen gitu kan. Wah ternyata emang video nih harus dilakonin banget. Ya udah akhirnya pelan-pelan akhirnya belajar untuk ngambil editorial footage, B-roll footage kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya ya udah transisinya juga lumayan agak panjang juga ya, soalnya dari sekitar 7 tahunan lah gitu. Makanya juga karena teman-teman fotografer tuh kenapa salah satunya mungkin ini kali ya, karena alat juga gitu. Jadi gue masih punya kamera DSLR gue yang lama. Ketika gue lihat lagi, wah emang speknya tuh jauh banget, beda banget antara foto sama video gitu kan. Jadi ibaratnya lo harus ganti sistem nih kalau mau pindah ke video gitu kan. Tapi worth it banget gitu. Dan akhirnya sekarang bener yang gue lihat trennya ini bener-bener semua video. Ya kan? Kalau tadi kita ngomongin alat, sebetulnya kalau yang lo bikin itu harus pakai alat yang proper atau sebetulnya dengan smartphone atau dengan gawai? Nah, enaknya sekarang tuh gitu. Jadi gawai itu kan banyak ya. Maksudnya bisa smartphone, bisa kamera digital, bisa action cam gitu kan. Dulu itu video tuh alat-alatnya mahal banget, ya kan? Kamera berapa, terus perlengkapannya berapa, editingnya juga lo harus PC yang speknya harus gila gitu kan. Nah sekarang dengan smartphone, tapi smartphone yang flagship ya, itu bisa banget bikin video, apalagi untuk kebutuhan reels, sosial media itu bisa banget. Bahkan kalau smartphone itu buat kebutuhan stock footage itu bisa juga. Cuman kan masalah di sensor nih kalau smartphone ya kan. Makanya gue nganggep smartphone tuh sebenarnya kamera backup lah, kamera cadangan lah. Tetap kebutuhan kamera utamanya ya gue pakai mirrorless gitu. Tetapi ketika
kebutuhan, misalkan gue lagi jalan kemana, terus nemu misalkan kayak kemarin tahu campur yang enak, wah bagus banget, otentik banget, tradisional banget, gue nggak bawa kamera ya smartphone, gue pakai gitu buat ngambil gambarnya gitu kan. Artinya smartphone ini bisa mewakilin, cuman tidak bisa saat tergantung kebutuhannya gitu ya. Saat memang bisa bisa pakai smartphone ya pakai smartphone, tapi kalau seandainya memang buat kebutuhan yang lebih proper lah, stock footage lah ya, itu pakai kamera mirrorless. Jadi gitu. Itu kenapa lo dari fotografi terus pindah sekarang menjadi videografi, karena 8 sampai 9 tahun yang lalu itu lo udah melihat ada peluang semua trennya itu ke video. Dan waktu itu juga gue ngelihatnya ketika di Getty Images itu reportnya, jadi 90% penjualan gue itu dari video footage. Foto itu cuma 5-10% gitu kan. Berarti kan kebutuhannya sekarang orang semua lari ke video ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Tadi gue dari rumah ke sini aja itu dulu LED billboard lah ya. Billboard itu kan semua foto dulu ya. Tapi gue lihat sekarang semuanya udah LED semua gitu kan. Nah, LED ini ya kontennya apa? Video. Ya kan, terus orang semua megang smartphone gitu kan, terus kayak misalkan dulu sering banget foto gue disewa buat kebutuhan kalender misalkan gitu kan, sekarang orang lihat kalender di smartphone, dan gue ke bank gue udah nggak dikasih lagi istilahnya kalender lagi gitu kan, makanya semuanya kebutuhannya sekarang video, makanya kenapa klien agensi atau corporate segala macam tuh semua larinya ke video sekarang ya kan. Jadi kalau misalkan kawan pejalan nggak mulai untuk belajar bikin video, sayang banget sih. Gitu. Karena menurut gue ini masih belum meledak nih, masih baru mulai ininya tren videonya. Ya, jadi ya teman-teman itu tadi awal kenapa seorang Bari Kusuma itu pindah dari fotografi menjadi seorang videografer nih sekarang. Karena ada peluang, dia udah melihat itu tuh 8-9 tahun yang lalu gitu. Jadi memang Bang Bari ini selain jago soal ini, dia juga jago juga ini soal melihat. Tapi fotografer tuh juga susah loh sebenarnya. Oh gitu. Contohnya gini, misalkan lo misalkan kayak kemarin nih gue makan mie godok gitu kan. Kalau mau ngambil foto yang bagus mie godok kan susah kan ya. Lo harus bener-bener art banget, harus bener-bener pencahayaannya bagus banget. Tapi tahan dulu Bang. Itu akan jadi pertanyaan kita yang kedua nih. Oke. Ya kan? Nah, jadi buat kawan jalan yang pengen tahu nih, tadi itu udah dikasih kisi sama Bang Bari, jadi jangan lewatin bincang-bincang kita nih, oke? Tunggu yang segmen kedua. Salam jalan, kawan jalan.